Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan coba mengisi rubrik BKD. Sebelumnya kalau Bapak Ibu mendownload, dia akan tersimpan dalam file RAR. Kita sebenarnya sudah bisa mengisi dari sini untuk pengisian BKD, tapi saran saya sebaiknya jangan diisi dari sini karena ini akan membuat BKD Anda tidak tersimpan. Boleh kalau Anda melakukannya langsung print bisa, tapi untuk amannya kalian ekstrak dulu. Jadi klik kanan di RAR ini, klik kanan di RAR di folder tersebut, terus kalian pilih extract here. Nah, yang pilih ini extract here. Dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi seperti folder komputer pada umumnya. Ini rubrik saya yang sudah saya isi, tapi kita coba mulai dari awal. Jadi extract here. Wow. Wait, salah tulis. Extract here. Dia jadi seperti ini. Ya, kalau ini sudah saya isi, yang ini beda lagi. Jadi setelah Anda buka dalam folder yang sudah diekstrak, ini awalnya, ini tidak perlu penginstalan, hanya ekstrak saja, ekstrak here. Nah, dia akan jadi seperti ini. Terus kalian pilih yang di kedua, baris kedua. Jadi di folder ini, mudah-mudahan kursor saya terekam di perekam aplikasi ini. Jadi kalian pilih yang kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian pilih yang kedua. Nah, di sini kalau kalian belum punya akun, ini kan folder baru, jadi silakan untuk mengisi akun Anda. Ini coba saya isi. Terus password ini tidak ada, mohon maaf ini audio ini sedikit. Oke, passwordnya ini tidak ada standar, tidak ada ketentuan. Jadi mau angka aja, mau alfabet terserah. Tidak ada juga minimal berapa kata. Oke. Ya, setelah Anda masuk berhasil login, setelah Anda membuat username dan password, Anda akan masuk dalam ini dia. Nah, di sini Anda dianjurkan untuk mengisi semua field, tidak boleh ada yang kosong. Di sini ada pilihan, kalian dari institusi mana, nama kalian, nama institusi kalian, apakah mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, atau politeknik, ya terserah. Ini tinggal dipilih sesuai dengan tempat Anda bekerja. Terus nama perguruan tinggi, universitas apa, sekolah tinggi apa, bla bla bla. Ini ada contoh Universitas Negeri Malang. Kalau misalnya saya Universitas Pembangunan Indonesia, seperti itu yang saya tulis. Terus nama rektor disarankan sini untuk nama lengkap beserta gelar. Terus fakultas, dari fakultas mana, nama dekan, nama jurusan, nama kajur atau kaprodi, diisi sesuai dengan gelar. Jadi kalau kalian tidak mengisi gelar, nanti akan di print juga tidak ada gelar. Jadi Bapak Ibu disarankan untuk mengisi semua field ini dengan gelar, dengan lengkap, karena ini akan keluar di rubrik BKD Anda. Setelah itu kalian harus insert logo dari universitas mana kalian berada, karena ini akan keluar dalam print BKD dan LKD Anda. Setelah kalian mengisi semua ini, jangan lupa untuk disimpan. Kalau kita tidak mengisi ini, kita tidak akan masuk ke selanjutnya. Nah, ini setelah kita mengisi tadi semua dengan lengkap, kita masuk di sini. Di sini untuk pertama kali kita harus mengisi identitas. Jadi identitas Bapak Ibu. Kalau nomor sertifikat, kalau saya ini pakai sertifikat pendidik, nanti saya isi. Tapi untuk yang nanti saya isi balik aja. Ini IDN, kita langsung masuk di IDN. Terus nama disarankan nama lengkap karena ini akan keluar di rubrik. Terus gelar belakang, kalau Bapak Ibu punya gelar depan bisa diisi dalam field ini. Tapi kalau saya gelar belakang saja, jadi diisi dalam field ini. Terus alamat PT nanti saya balik isinya. Ini bisa help. Setelah kita simpan kita bisa balik lagi untuk mengisinya.
kalau untuk identitas dosen ini. Terus jabatan fungsional, asisten ahli, golongan 3B. Tanggal lahir, waduh, kok pakai ginian lagi, lama banget. Ya. Tempat ini desa saya. Terus asesor, untuk asesor ini kita akan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu bukan klik di sini, bukan juga klik di sini. Jadi Bapak Ibu klik di nomor, misalnya nomor 1 ini. Contoh ini. Nah, tinggal dipilih. Jadi kita search saja. Misalnya di sini, nanti ketik di sini baru search di sini. Nah, ini dia. Ini contoh, jadi Bapak Ibu hanya ketik aja di atas ini, tinggal search. Setelah itu Anda klik di asesor mana yang kalian pilih, terus pilih bagian bawah nomor HP, iya, tahun akademik 2021 pensil. Kalau untuk yang genap, ya silakan pilih genap. Tapi untuk ini kita isi aja garisnya dulu. Jadi Bapak Ibu ini akan keluar semua di printer nanti. Saat Anda print akan keluar semua biodata ini. Oke, iya. Setelah mengisi semua field ini, Anda disarankan untuk mengupload foto. Foto juga ini akan muncul saat Anda memprint untuk layar. Ini untuk nanti saya balik untuk mengisi ini, untuk nomor sertifikat dan alamat PT. Setelah kita simpan, oke, kita masih bisa balik lagi ke identitas itu. Oke, tapi kita nanti sebentar aja itu, kita langsung pengisian dalam nomor 2 ini, kinerja bidang pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya biasanya pertama kali saya pilih di sini, terus saya melakukan pengajaran. Jenis kegiatan mengajar MK biostatistik. Ini ini kasih besar biar rapi. Oke, pada semester 6 kelas 1. Nah, di sini nomor SK mengajar bla 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 bla, nanti saya isi nanti. Kalau sekarang untuk rubriknya itu kita pakai rubrik yang 2021. Di sini ini dikeluarkan oleh Ristek Dikti ini, Dirjennya itu diketuai oleh Prof. Nizam. Mana itu namanya? Nah, ini dia. Terus kita kembali lagi ke rubrik. Nah, di sini 1. Jadi bebannya itu 1 untuk 1 SKS. Kalau misalnya ada 2 SKS, berarti bebannya itu 2 SKS. Masa penugasan 6 bulan 1 semester. Terus bukti ini absen dan jurnal perkuliahan SKS. Mata kuliah ini 12 SKS. Telah selesai karena semester ganjil. Tadi kan kita isi di biodata semester ganjil. Terus kita simpan. Nah, buat Bapak Ibu lain yang ada kegiatan lain, misalnya contoh membimbing menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir. Ya, kalian bisa mengetik ini. Terus misalnya contoh membimbing skripsi mahasiswa dengan nama bla bla bla,
terus judul, ya bla bla bla. Di sini nomor SK juga. Terus nah ini kita lihat tadi pengajaran. Sekarang kalau Bapak Ibu ada KKN, ini bebannya 2. Nanti kita isi kalau misalnya ada KKN, tapi kita ke membimbing dulu. Jadi di sini ada pembimbing utama dan ada pembimbing pendamping. Ini biasanya pembimbing utama di pembimbing 1, pembimbing pendamping ini pembimbing 2. Nah, untuk yang skripsi, untuk pembimbing utama itu 0,5. Ini dia. Dan untuk pembimbing pendamping atau pembimbing 2, 3, ini 0,25. Kalau saya 0,25 pendamping. Terus penugasan 1 semester lah. Terus bukti sini absen ujian dan skripsi mahasiswa. Di sini 0,25. Dia hanya menerima titik sini, dia tidak menerima koma. 0,25. Selesai. Untuk menguji juga ada. Wait, menguji, bertugas sebagai penguji ujian akhir. Menguji skripsi atas. Nanti bisa lengkap. Nomor SK. Jadi di sini Bapak Ibu harus mengisikan nomor-nomor SK. SK pembimbing, SK penguji. Di sini untuk penguji bertugas sebagai penguji. Jika Anda ketua atau penguji 1 0,5, jika Anda penguji 2 0,25. Kurang lebih sama lah kayak pembimbing. Yang utama itu 0,5, pendamping itu 0,25. Ini sama. Ini saya penguji 2,25. Bisa copy paste. Nah, selesai. Kalau misalnya ada lagi mau ditambah, ini sesuai, ini per 1 mahasiswa. Kalau mahasiswanya ada 5, ya isi 5. Kalau ada 4, isi 4. Kalau 1 aja, enggak apa-apa. Untuk mata kuliah ini, ya enggaklah cuma 1, karena standarnya ini dia harus, kalau nggak salah dia harus bilang SKS untuk pengajaran. Tapi sudah gabungkan dengan semua ini. Kalau bisa lah nggak cuma 3 ini, tapi kan saya cuma contoh. Terus kembali. Setelah kita mengisi nomor 2 di bidang pendidikan, kita ke bidang penelitian. Penelitian menghasilkan karya ilmiah. Ini judul penelitian Anda. Bukti surat tugas dari LPPM atau LPM. Surat tergantung nama unit atau lembaga di universitas Anda. Surat tugas ini isi nomor ya, bukan cuma contoh. Ini nomor surat tugas. Nah, kita lihat untuk penelitian. Oh, tunggu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya buku ajar, ini poinnya 5 ya. Setiap buku. Ini kalau nggak salah, saya di semester genap. Kotek yang buku ajar. Tapi kita kembali ini bisa keluar masuk sini. Kalau mau tambah baris, kita simpan, dia akan keluar 1 di sini. Jadi misalnya tugas ujian akhir membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program perkuliahan, mengembangkan bahan pengajaran. Ini ya. Menghasilkan buku ajar dengan judul metodologi penelitian. Nah, ini kalau ada surat tugas. Karena semua bisa diklaim kalau ada surat tugas. Terus ini 5 ini bobotnya ini. 6 bulan karena ini
1 semester, jadi kita selalu memakai 6 bulan. Bukti dokumen, buku, kalau misalnya mau copy link bisa juga di sini kalau buku Anda online. Buku dan link online. Ini sebenarnya di copy linknya di sini, tapi nanti saja. 5 bobotnya selesai. Simpan. Terus kembali. Nah ini kan setiap buku 5 poinnya, tapi kalau misalnya Anda punya 2 buku berarti poin Anda 10. Jadi kita masuk langsung ke bidang penelitian. Karena saya tidak simpan tadi, jadi di sini hilang. Jadi judul penelitian titik-titik apa, dan menghasilkan karya ilmiah. Surat tugas dari LPPM atau LPM. Ini nomor surat tugas ini. Nanti saya isikan nanti. Nah, kita lihat ya, untuk penelitian bebannya itu menghasilkan karya ilmiah, Kalau misalnya lihat di sini. Ini menghasilkan karya ilmiah. Kalau misalnya artikel Anda, jurnal Anda termuat dalam akreditasi atau jurnal terakreditasi Kemenristek, itu yang biasa dibilang SINTA, itu poinnya 6,25, bebannya itu 6,25. Tapi kalau misalnya teronline tapi tidak terakreditasi SINTA itu 2,5. Kalau misalnya jurnal Anda internasional bereputasi meskipun bukan Scopus dan lain-lain, itu 10. Saya ada itu di ganjil untuk nasional terakreditasi 6,25. Bebannya 6,25, masih penugasan 1 semester 6 bulan. Terus bukti, jurnal, dan link kalau mau di copy. SKS-nya selesai karena semester ganjil kan. Simpan. Nah, semuanya itu Anda isikan di sini penelitian Anda. Judulnya apa, tuliskan semua sebanyak-banyaknya. Tapi tidak bisa, ini hanya maksimal 6 SKS, 16 SKS. Tapi kalau sosialisasi kemarin, justru sekarang sudah bisa 16 SKS, malahan diapresiasi kalau misalnya dosen yang beban kerjanya di atas 16 SKS. Itu yang saya lihat di online dikti. Oke, kita lanjut, bidang pengabdian. Ini bidang pengabdian, ini C, ini latihan penyuluhan. Biasanya saya memberikan penyuluhan. Judulnya apa? Nah, ini misalnya put and remove hazmat begitu untuk perawat di isolasi, atau cara mencuci tangan yang benar, atau prokes yang benar ya, silakan Anda tulis. Terus ini surat tugas lah, nomor surat tugas. Nah, kita lihat penyuluhan. Ini biasanya kalau pengabdian ini kecil ini. Nah, ini memberi latihan penyuluhan. Kalau tingkat lokal itu 1. Tapi kalau misalnya perguruan tinggi Anda sudah terprogram per semester, kalau terprogram 1. Kalau misalnya tidak terprogram dan minimal 1 bulan itu 0,5. Kalau insidental itu ini poin-poinnya lebih kecil lagi. Ya, kalau kami sudah terprogram jadi 1 lah. 1 semester 6 bulan. Bukti laporan pengabdian 1. Ini selesai semester ganjil. Tapi dianggap semua sudah selesai dengan semester genap juga tau, karena kita sudah selesai semester genap. Biasanya ini BKD ini di akhir tahun ajaran, jadi sudah selesai semuanya ganjil dan genap. Di sini kalian mau tuliskan penyuluhan apa lagi bisa, judul penyuluhannya apa, dan seperti atas. Kalau mau tambah lagi silakan tambah. Oke, saya masuk dalam penunjang.
Penunjang menjadi anggota dalam suatu panitia badan pada perguruan tinggi. Mana itu penunjang? Oh, kalau misalnya di pengabdian Bapak Ibu pengelola jurnal ini, tapi biasanya ini kalau dapat poin ini kalau tidak salah kalau sudah jurnalnya terakreditasi. Tapi kita lewat, kita masuk di unsur penunjang. Jadi kalau misalnya menjadi anggota di perguruan tinggi Bapak Ibu, kalau misalnya ketua merangkap anggota itu poinnya 6. Kalau wakil ketua merangkap anggota 5, sekretaris merangkap anggota 4, anggota 3. Ini saya tuliskan panitia misalnya Dies Natalis Universitas ke berapa lah, terus bukti SK kepanitiaan, ini nomornya ditulis berapa. Tadi kan kalau anggota itu 3, anggota 3 masuk penugasan ya 1 semester lah, ditulis semua. Laporan kegiatan, buktinya kegiatan SKS 3 selesai, simpan. Nah, kalau Bapak Ibu punya apa lagi di sini silakan. Menjadi anggota panitia badan lembaga pemerintah itu kan bisa. Anggota organisasi profesi bisa. Itu ada organisasi profesi itu poinnya di sini. Anggota organisasi profesi. Ini dalam 1 semester. Tingkat internasional dan tingkat nasional ini poinnya kecil sekali. Untuk nasional yang anggota itu 0,125. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu ada termasuk dalam pengurus anggota organisasi atau profesi. Kalau misalnya ada kepanitiaan lagi, silakan ditulis panitia apa. Silakan untuk tulis semuanya. Nah, ini kan cuma contoh, nanti saya lengkapi. Oke Bapak Ibu, setelah kalian mengisi nomor 1 sampai nomor 5 artinya sudah selesai. Kecuali Bapak Ibu lektor kepala dan profesor, wajib untuk mengisi nomor 6. Karena lektor kepala dan profesor punya kewajiban khusus setiap semester, publikasi internasional, buku, dan bla bla bla. Setelah Anda mengisi semuanya, Anda cetak. Tapi sebelum mencetak, sebaiknya cek dulu kesimpulan. Karena ini cuma contoh, pastilah tidak memenuhi syarat. 17,75, waduh, sudah lebih banget. Padahal saya kira kurang. Jangan lupa untuk disimpan. Iya. Anda kembali karena belum memenuhi syarat, nanti harus ada yang dirubah-rubah lagi di sini. Kalau misalnya terlalu banyak, ya bisa diisi beban lebih di sini. Pasti SKS-nya akan berkurang. Saya rasa itu saja ya dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Kalau boleh komen yang positif, lebih baik lagi. Thank you. Bye.